Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Islam dan dua tantangan utamanya. Bahwa kesuksesan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam meraih kepercayaan masyarakat patut disyukuri dan wajib terus diperbaiki. Akan tetapi patut diingat bahwa ada dua tantangan yang besar yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam saat ini. Yang pertama adalah godaan materialisme, yakni godaan hubbud dunia, kecintaan kepada dunia. Dan yang kedua adalah jebakan kurikulum sekuler. Tantangan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita 15 abad yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumunikan bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Maka salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bahkan pada hari itu jumlah kalian banyak sekali, tetapi kalian umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Maka salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW bertanya, apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahnu itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hadis Rasulullah SAW ini menjelaskan kondisi umat yang sangat lemah, tidak berdaya, tidak berarti, meskipun jumlahnya sangat besar. Maka tanpa perlu melakukan riset yang rumit, dengan mudah kita dapat melihat bahwa kondisi umat Islam saat ini sangat mirip dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Di berbagai belahan dunia, umat menghadapi ujian dan cobaan yang berat. Di Palestina, di Moro, Xinjiang, di India, di Kashmir, di Patani, di berbagai belahan dunia, umat Islam menghadapi penindasan dalam berbagai bidang kehidupan. Umat Islam yang jumlahnya sekarang sekitar 1,6 miliar jiwa ini bernasib seperti buih di tengah lautan, kehilangan kepercayaan diri, diombang-ambingkan situasi dan kondisi. Dalam sejarah kita melihat dan menyaksikan bagaimana kehancuran kekuatan Muslim di Andalusia, di Baghdad. Begitu juga di Palestina, akibat rusaknya budaya yang dijalani oleh manusia, akibat meruyaknya budaya hubbud dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sudah menggariskan sebuah teori
bahwa rakyat rusak gara-gara rusaknya penguasa. Penguasa rusak gara-gara rusaknya ulama, dan ulama rusak karena terjangkit penyakit gila jabatan, penyakit gila harta, yakni hubbu jah wal mal. Maka peringatan Rasulullah SAW ini dapat kita refleksikan dalam skala kecil pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jika penyakit gila dunia sudah merajalela di sekolah-sekolah Islam, maka sekolah Islam itu tinggal menunggu waktu kehancurannya. Mungkin bangunannya tampak megah. Sekolah Islam itu tidak lagi menjadi tempat ideal untuk menanamkan akidah. Kita melihat mungkin sarana dan prasarana serta fasilitasnya dianggap memadai, dianggap lengkap. Tetapi dia tidak lagi menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keislaman. Terjadi loss of adab, kehilangan adab di dalamnya, karena tidak lagi diajarkan oleh para pendidik-pendidik di situ. Maka ini adalah merupakan tantangan yang berat yang harus difikirkan, harus direnungkan oleh kita semua sebagai orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan Islam. Saudara sekalian, di tengah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, maka godaan materi ini bisa jadi begitu menggiurkan. Sekolah Islam menjadi lahan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran berislam di kalangan elit-elit muslim misalnya. Maka jika niat mendirikan sekolah Islam bukan lagi karena semangat jihad dalam bidang keilmuan, bukan lagi berorientasi dakwah di dalam dunia pendidikan, tetapi dimotivasi untuk mengeruk keuntungan duniawi semata, maka niat yang salah ini akan merusak seluruh aspek pendidikan. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yang sangat penting untuk kita fahami benar-benar adalah jebakan kurikulum sekuler. Saat ini saudara sekalian yang dimuliakan Allah, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang belum benar-benar menata kurikulumnya berdasarkan kurikulum keilmuan Islam. Mereka masih menggunakan kurikulum yang bercampur aduk antara yang benar dan yang batil, antara yang hak dan yang salah. Kurikulum sains misalnya belum diarahkan untuk mencetak manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya diarahkan semata-mata untuk memberikan kemampuan siswa dapat menyelesaikan soal-soal ujian saja. Tentu itu penting, tentu itu sangat dibutuhkan, tetapi yang lebih utama dan yang lebih prinsip adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat masih banyak siswa-siswa sekolah Islam yang belum mengenal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum mengenal ilmuwan-ilmuwan muslim sejati, yang bukan hanya pakar di bidang sains, tetapi juga mereka adalah ulama-ulama yang sangat hebat. Kita melihat misalnya Abu Rayhan Al-Biruni, kita melihat misalnya Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Mereka tidak mengenal sejarah sains, bahwa peradaban barat mewarisi sains bukan langsung dari hasanah peradaban Yunani, tapi mereka banyak mewarisi sains dari peradaban dari ilmuwan muslim. Dan ini adalah fakta sejarah, dan fakta sejarah seperti ini sangat perlu difahami, diperkenalkan, diajarkan kepada siswa-siswa sekolah yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, agar mereka tidak memandang bahwa kemajuan barat itu
adalah sesuatu yang hebat melebihi kehebatan Islam di masa lalu. Kehebatan Barat yang justru menyebabkan terjadinya degradasi moral dan akhlak itu bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan, tapi justru harus diwaspadai bahwa itu bukanlah untuk tujuan kemajuan peradaban Islam, tetapi justru untuk merusak dan menghancurkan secara perlahan-lahan peradaban Islam itu sendiri. Contoh jebakan kurikulum sekuler lainnya, misalnya dalam kurikulum sejarah masih banyak yang mengajarkan sejarah manusia secara sekuler dan materialisme, semata-mata hanya untuk merujuk kepada fosil-fosil manusia. Cara belajar sejarah semacam ini jauh dari konsep ilmu dalam Islam yang menggunakan pendekatan epistemologis Islam yang memadukan 3 sumber ilmu, panca indera, akal, dan khobar sadik, bukan mengandalkan panca indera semata-mata. Maka saudara sekalian yang berbahagia, ini adalah sesuatu yang sangat penting menjadi catatan bagi kita sebagai pejuang-pejuang, mujahid-mujahid di bidang pendidikan Islam yang harus senantiasa menanamkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai adab kepada peserta didik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk itu semua. Barakallahu fikum, syukran wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.